bisa menjaga dan melindungi kita semua dari segala mara bahaya, sehingga kelak kita bisa berkumpul bersama di sekolah dalam kondisi yang sehat, baik fisik maupun mental kita. Nah, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Aan Hartati, salah satu guru produktif di jurusan farmasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai PHBS. Oke, baik. Tentunya semua sudah mengetahui bahwa saat ini negara kita dan berbagai negara di belahan dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya adalah pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa proses pembelajaran bisa dilaksanakan di rumah atau proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dari rumah. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan MPLS saat ini pun dilaksanakan secara daring, dan kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama di sekolah melaksanakan rutinitas proses kegiatan belajar mengajar secara baik, secara tatap muka pada umumnya. Menjaga pola hidup sehat sangatlah penting bagi kita semua, terutama para pelajar yang tentunya pada saat ini memasuki usia remaja. Karena dengan pola hidup sehat, maka bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa mencegah datangnya berbagai jenis penyakit dan membuat pikiran menjadi lebih fokus untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dengan menerapkan pola hidup sehat pula, para pelajar bisa tumbuh sehat, tidak mudah sakit, dan tentunya menjadi pelajar yang cerdas. Nah, jangan lupa pula hindari begadang atau tidur terlalu malam, karena hal tersebut tidak baik bagi kesehatan. Karena para pelajar saat ini berada di usia remaja, yang mana proses pertumbuhan terjadi begitu pesat saat tidur. Nah, para remaja umumnya membutuhkan waktu istirahat atau waktu tidur sekitar 6-8 jam sehari, di mana hal itu berfungsi untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, sehingga pertumbuhan bisa lebih optimal pula. Nah, lalu usahakan mendapatkan waktu tidur yang cukup agar tubuh tetap sehat dan fit, sehingga bisa menjalani kegiatan proses belajar mengajar dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, pola hidup sehat itu adalah suatu gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti pola makan, kemudian istirahat, kebersihan, dan aktivitas fisik. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan melalui PHBS. Lalu, apa sih itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, artinya semua perilaku yang baik bagi kesehatan kita. Nah, semua perilaku yang kita lakukan harus senantiasa berdasarkan PHBS atau pola hidup yang sehat dan bersih. Nah, berdasarkan Departemen Kesehatan tahun 2008 yang menyatakan bahwa PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota masyarakat atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan atau dalam bidang kesehatan itu sendiri dan mampu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Nah, kemudian kenapa kita harus melakukan PHBS? Yang pertama, agar keluarga menjadi sehat dan anak-anak menjadi cerdas. Tentunya dengan kita menerapkan PHBS tersebut, maka daya tahan tubuh akan meningkat sehingga menjadi sehat, tubuh tetap bugar dan fit dan terhindar dari berbagai jenis penyakit serta anak-anak mampu berkonsentrasi dengan baik pada kondisi tubuh yang sehat. Lalu yang kedua adalah kemampuan kerja meningkat. Karena dengan PHBS tadi, tubuh kita akan selalu fit sehingga kita mampu bekerja secara maksimal dan produktivitas kerja bisa meningkat. Nah, yang ketiga, pengeluaran untuk berobat menjadi berkurang. Karena dengan PHBS tersebut, maka tubuh menjadi kuat dan sehat sehingga bisa meminimalisir berkurangnya sistem imun tubuh sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dan sehat dan tidak gampang sakit. Nah, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir
keuangan kita untuk dialokasikan pengobatan tadi. Lalu yang keempat adalah lingkungan menjadi sehat, karena dengan PHBS maka secara langsung lingkungan juga akan menjadi terawat ya, dan terjaga, sehingga terciptalah lingkungan yang bersih, sehat, dan membuat semua anggota menjadi nyaman. Nah, kemudian yang kelima, dengan PHBS tadi dapat mencegah dan menanggulangi berbagai jenis penyakit, karena melalui PHBS tubuh kita akan kuat, sistem imun kita akan meningkat sehingga dapat menangkal berbagai jenis penyakit yang datang atau yang masuk ke tubuh. Nah, kemudian dalam PHBS itu sendiri terdapat beberapa tatanan, yaitu tatanan PHBS yang merupakan bagian dari tempat beraktivitasnya kehidupan kita sehari-hari. Nah, diantaranya adalah di institusi pendidikan. Yang pertama mulai dari sekolah, kampus, pesantren, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah PHBS di rumah tangga. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja, misalnya di kantor, di pabrik, dan lainnya. Dan yang keempat adalah PHBS di sarana kesehatan, mulai dari rumah sakit, klinik, balai pengobatan, puskesmas, apotik, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah PHBS di tempat umum, mulai dari tempat ibadah, pasar, pertokoan, dermaga, mal, tempat wisata, dan lainnya. Lalu ada beberapa manfaat dari PHBS di berbagai tatanan tadi, bahwasanya PHBS tersebut yang pertama, manfaat PHBS di sekolah adalah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, sehingga dapat meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar, dan itu merupakan dan guru, siswa, serta seluruh warga sekolah akan menjadi sehat dan tentunya nyaman berada di sekolah. Yang kedua, manfaat PHBS di rumah tangga dapat meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, dan selanjutnya pola hidup sehat akan terbiasa dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, sehingga seluruh keluarga menjadi sehat dan anak-anak tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan tidak mudah sakit. Nah, yang ketiga, manfaat PHBS di tempat kerja, yaitu mampu meningkatkan produktivitas kerja para pekerjanya, sehingga ketika produktivitas kerja meningkat, maka citra tempat kerja menjadi positif di mata masyarakat. Nah, lalu yang keempat, manfaat PHBS di masyarakat adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tempat tinggalnya. Lalu yang kelima, manfaat PHBS di pelayanan kesehatan adalah masyarakat mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan itu sendiri, dan pelayanan kesehatan tentunya tidak menjadi sumber penyebaran penyakit. Kemudian selanjutnya kita bahas indikator PHBS di institusi pendidikan. Salah satunya kita bahas di sekolah. Nah, PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan guru, siswa, dan seluruh anggota sekolah atau seluruh warga sekolah untuk mau dan mampu melakukan dan berupaya hidup bersih dan sehat agar di sekolah menjadi nyaman, aman, serta sehat. Nah, yang pertama, PHBS yang bisa dilakukan di sekolah adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, karena sabun dapat membunuh kotoran, mikroba, kuman, atau bakteri patogen yang menempel di tangan. Dan selanjutnya dicuci dengan menggunakan air mengalir yang bersih. Ciri air yang bersih adalah pertama, tidak berwarna, artinya warnanya harus bening, kemudian tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, karena kalau kita menggunakan air yang kotor, karena di dalam air kotor itu umumnya terkandung banyak bakteri patogen, sehingga bakteri patogen yang terdapat di air akan menempel di tangan kita ketika kita mencuci tangan. Maka gunakanlah air yang bersih sehingga kuman, bakteri, virus patogen, dan sebagainya bisa hilang secara optimal. Lalu, kapan sih waktunya kita harus mencuci tangan? Kita bisa mencuci tangan atau harus mencuci tangan pada saat sebelum makan, kemudian setelah makan,
setelah buang air besar dan setelah buang air kecil, lalu pada saat kita memegang benda-benda yang umumnya dipegang oleh banyak orang, dan kemudian kita bisa mencuci tangan pada saat tangan kita kotor. Nah, menurut WHO, ada beberapa langkah cara mencuci tangan yang baik. Di antaranya adalah langkah yang pertama, menggosok telapak tangan, menggosok kedua telapak tangan. Kemudian langkah yang kedua, menggosok punggung tangan dan sela-sela jari bagian luar, mulai dari jari kiri, dari tangan kiri, kemudian bergantian dengan tangan kanan. Nah, yang ketiga adalah menggosok sela-sela jari bagian dalam. Kemudian tahap yang keempat adalah mengunci jari-jari dengan kedua tangan, seperti ini. Nah, yang kelima, memutar ibu jari, dimulai dari ibu jari tangan kiri, kemudian ibu jari tangan kanan. Nah, lalu yang kelima, rapatkan seluruh jari tangan kanan, kemudian gosokkan ke telapak tangan kiri. Dan lakukan sebaliknya, rapatkan seluruh jari tangan kiri, kemudian gosokkan ke telapak tangan kanan. Itulah 6 langkah cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat. Karena jajanan sehat itu berupa makanan maupun minuman yang mengandung vitamin, mineral, dan serat yang itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan memelihara tubuh kita untuk tetap fit. Karena dengan tetap fit tadi, maka proses kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik. Di SMK 9 ini, setiap siswa umumnya diwajibkan membawa tempat makan dan tempat minum masing-masing untuk jajan. Nah, sehingga selain sehat atau menyehatkan karena menggunakan wadah sendiri, itu juga bisa meminimalisir produksi sampah di sekolah. Atau di sekolah biasanya kita mengenal dengan istilah kurasaki, kurangi sampah di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, jamban adalah suatu lingkungan atau ruangan yang digunakan untuk memfasilitasi pembuangan kotoran manusia dengan tujuan menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan tidak berbau, serta tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, sehingga tidak mengundang lalat ataupun serangga yang membawa penyakit tertentu. Kemudian yang keempat adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik bisa kita lakukan dengan melakukan pergerakan anggota tubuh, baik sebagian maupun seluruh anggota tubuh. Yang berguna untuk tetap memelihara kondisi tubuh sehingga kesehatan kita tetap fit. Nah, di SMK ini selain pada pelajaran PJOK atau pada pelajaran olahraga, ada kegiatan olahraga bersama yang umumnya dilakukan setiap hari Rabu pagi sebelum KBM dimulai, yaitu kegiatan olahraga bersama seperti senam bersama, kemudian keliling lingkungan sekolah, atau melakukan permainan olahraga seperti voli, badminton, basket, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah memberantas jentik nyamuk. Nah, memberantas jentik nyamuk dimulai dari memberantas telur, kemudian jentik dan kepompong nyamuk yang nantinya akan menimbulkan berbagai jenis penyakit, misalnya penyakit demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, dan sebagainya. Nah, biasanya pemberantasan jentik nyamuk ini dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah menguras tempat-tempat penampungan air, kemudian yang kedua menutup rapat penampungan air, dan yang ketiga adalah mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang bisa menampung air. Nah, yang keenam adalah tidak merokok di lingkungan sekolah, karena asap rokok dapat mencemari lingkungan sekolah dan juga berbahaya. Selain bagi para perokok aktif, orang yang merokok juga berbahaya untuk para perokok pasif, jadi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, karena rokok itu ibarat pabrik bahan kimia, dalam satu batang rokok yang dihisap itu akan
mengeluarkan ribuan racun. Nah, di antaranya ada beberapa racun dari isapan rokok. Yang pertama adalah nikotin, kemudian yang kedua tar, dan yang ketiga karbon monoksida. Nah, nikotin bisa menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah. Kemudian tar dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan memicu kanker. Nah, yang ketiga, karbon dioksida akan menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen, sehingga rata-rata untuk perokok umumnya sel-sel tubuhnya akan cepat mati. Kemudian selain rokok, maka siswa itu sebaiknya atau seharusnya dilarang mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza, serta yang paling sering dilakukan ini meludah di sembarang tempat. Jadi tidak diperkenankan untuk meludah di sembarang tempat. Nah, yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan asri. Lalu yang kedelapan, melakukan kerja bakti bersama warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat sehingga terhindar dari berbagai jenis penyakit. Nah, kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah ini umumnya dilakukan setiap 1 minggu sekali di sekolah, biasanya di hari Selasa pagi sebelum KBM dimulai, atau di sekolah kita lebih dikenal dengan istilah Selasa bersih. Nah, lalu yang kedua, yang pertama tadi sudah kita bahas indikator PHBS di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua ini indikator PHBS pada lingkungan rumah tangga. Nah, sama halnya dengan indikator PHBS pada lingkungan sekolah tadi, bahwasannya kita harus sering mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, lalu menggunakan jamban sehat, kemudian memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, dan tidak merokok. Tentunya pastinya adalah tidak merokok di dalam rumah. Nah, selain hal-hal tersebut, ada yang lebih spesifik lagi PHBS di tingkat rumah tangga. Yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, kenapa harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena persalinan yang mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, atau para medis yang lain, memiliki standar dalam penggunaan alat sehingga alatnya sudah steril, bersih, dan tentunya aman, dan mencegah terjadinya infeksi dan bahaya lain yang mungkin timbul pada ibu atau bayi yang dilahirkannya. Karena pertolongan persalinan ini sejatinya adalah agar ibu dan bayi yang dilahirkannya selamat. Nah, kemudian yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Nah, untuk bayi dari usia 0 sampai 6 bulan itu diharapkan diberikan ASI eksklusif. Artinya tidak diberikan bahan tambahan lain selain ASI. Nah, keberhasilan dari praktek perilaku hidup bersih di rumah tangga adalah bahwa dari 0 sampai 6 bulan seorang anak hanya diberikan ASI tanpa bahan tambahan makanan apapun. Nah, terkecuali setelah usia 6 bulan, maka selain ASI, sang anak juga harus ditambah makanan pendamping ASI atau disebut sebagai MPASI. Kemudian, yang ketiga, harus dilakukannya penimbangan pada bayi dan balita secara berkala. Nah, hal ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan terhadap pertumbuhan bayi dan anak. Penimbangan ini dilakukan secara teratur dimulai dari bayi 0 bulan sampai usia 5 bulan dengan harapan dan tujuan bahwa ketika penimbangan dilakukan berkala, maka akan cepat terdeteksi terjadinya kasus gizi buruk pada anak atau pada balita. Kemudian yang berikutnya adalah indikator PHBS di tempat umum. Nah, indikator PHBS di tempat umum itu tidak jauh berbeda dengan indikator PHBS yang dilakukan di sekolah dan di lingkungan rumah tangga. Misalnya tadi mencuci tangan dengan sabun dan air bersih hingga tidak merokok. Nah, pada kondisi di tempat umum ini, karena pada saat ini tengah terjadi wabah pandemi COVID-19, maka kita harus lebih mengedepankan imbauan sosial dan physical distancing. Nah, sebagai
salah satu upaya untuk memutus dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19 ini. Umumnya dengan cara menghindari kontak langsung secara fisik dengan orang lain atau dengan orang banyak, dan kondisi tersebut bukan berarti memutus hubungan sosial, karena hubungan sosial bisa kita lakukan dengan menggunakan media sosial lain tanpa kontak langsung. Nah, kemudian selain itu, jika di tempat umum, agar menghentikan proses penyebaran COVID-19 tersebut, maka kita harus menggunakan masker atau bisa juga dilengkapi dengan face shield atau penutup wajah. Kemudian yang kedua, tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan hindari kerumunan, serta meminimalisir kontak fisik, misalnya sekedar berjabat tangan, berpelukan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kondisi tertentu, maka kita diharuskan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah sementara waktu sampai pandemi ini berakhir. Nah, kemudian yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan jika perlu dengan hand sanitizer. Karena dengan sabun umumnya tidak terlalu optimal karena banyak paparan COVID-19 di luar atau di tempat umum. Kemudian yang keempat, hindari menyentuh area wajah. Jika memang kondisinya terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan tangan sudah dicuci bersih atau menggunakan hand sanitizer. Nah, yang kelima, setelah semua kegiatan atau rutinitas di luar selesai dan setelah sampai rumah, maka segeralah mandi dan berganti pakaian. Kemudian bersihkan handphone, alat-alat lain yang kita bawa ke rumah kembali dengan menggunakan desinfektan agar bakteri patogen dan virus mati, sehingga kita tidak membawa dan menularkan virus atau bakteri patogen ke anggota keluarga lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah indikator PHBS di tempat kerja dan pelayanan kesehatan. Nah, indikator ini sama halnya dengan indikator PHBS di beberapa indikator lainnya, misalnya tadi mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, hingga membuang sampah pada tempatnya. Karena secara primer memang di pelayanan kesehatan selayaknya pelayanan kesehatan itu memberikan dampak yang positif, artinya meningkatkan derajat kesehatan orang banyak, bukan sebaliknya menjadi pusat penularan COVID-19 atau pusat penularan suatu penyakit tertentu. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai PHBS tadi. Mulai dari sekarang, ayo kita lakukan hidup bersih, hidup yang ber-PHBS, menggunakan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kita bisa terus tetap sehat, fit, dan juga dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari hal-hal yang kecil, dan kita mulai dari sekarang. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas secara normal, bisa kembali beraktivitas di sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar tentunya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.